Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ane Loti Hero Class. Di sini Ane mau ngebahas nih tentang PvP atau player versus player. Jadi di sini juga Ane sedikit ngebahas tentang ini ya, formasi. Buat teman-teman yang baru main juga, ini kan Ane bikin video ini lebih ke arah ini buat teman-teman free player, tapi ya tetap ya konteksnya di sini sabar. Jadi kayak ini ya, kayak Ane ini udah main 14 bulan 15 hari, jadi otomatis nih makanya hero-hero Ane ini banyak yang udah immortal. Nah ini pun juga bisa teman-teman dapetin dengan cara free player, kecuali nih ya, kecuali skin kayak gini gitu sih. Nah ini mulai dari awal aja ya, jadi kan buat teman-teman nih yang baru pertama main, Ane rekomendasiin itu gini ya. Misal nih, jadi ini kan awal itu kita ada 6 formasi ya, 6 hero yang dijadiin dalam satu formasi. Nah di sini Ane itu selalu menyarankan buat teman-teman yang free player terutama ya, dan yang baru main juga, lebih ke ini sih. Kalau Ane ini ya, kalau Ane pribadi, pendapat pribadi, jadi utamain minimal itu kalian ada 3 hero yang sama kayak gini, 3 hero dengan faction yang sama. Biar apa ya, ini biar kalian dapat yang namanya buff faction. Jadi sini kalau ada 3 hero yang sama, itu kalian dapat satu attack 5% plusnya ya, sama life atau kehidupannya itu 10%, dan ini enak banget. Jadi buat temen-temen yang ngerasa attack powernya rendah, bakal agak ketolong nih dari sini. Apalagi kalau kalian bisa bikin semisal ini nih, ini aja nih udah enak, 4+2. Jadi ada 4 hero faction yang sama dan 2 hero yang sama juga. Nah gini konsepnya kalau Ane nih ya, karena kan kita ini ngomongnya free player ya, jadi otomatis mau nggak mau opsi kita itu ini terbatas. Dalam artian gimana, kita juga nggak bakal bisa dapet hero-hero yang tipe galaksi ini, atau mungkin yang tipe god atau dewa ini. Kenapa ya? Balik lagi, karena kan kita main ini kan niatnya free player ya, jadi sedapatnya dari gacha itu kita optimalisasiin. Nah ataupun juga kita juga bisa ngelakuin konsep ya, apa progress ya ngomongnya. Dari mana? Yaitu tadi seperti video Ane sebelumnya. Ini di store. Ini kalian harus benar-benar jadiin sebuah acuan progress. Nah, di sini Ane mau ngebahas nih formasi terbaik Ane. Formasi terbaik Ane itu di sini nih. Ini kalau kalian tahu ya, Ane ulangin lagi dari awal. Buat teman-teman ini udah pasti banget sih ya, Ane pun juga kayak gitu. Dari semua hero pasti kalian akan condong ke satu hero yang benar-benar kalian jadiin pioner. Dalam artian mau kalian lawan boss atau lawan player apapun, satu hero ini pasti akan kepake atau akan masuk ke line kalian. Nah Ane bukan nyaranin ya, Ane dari awal main pun selalu ngincer ini, dan di bulan ke-14 ini Ane baru dapet dia immortal, tapi ini belum awakening ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dan bilang, abang lu kan ini top up player gitu ya. Nah kalau Ane top up player ya nggak mungkin nih Ane immortalnya cuman ini. Kalau kalian nggak percaya, ini Ane balik lagi. Ini Ane belum nyala, masih kurang 2 lagi Phoenixia atau si Lara dan 1 legendary plus ini ya karena Ane sampai bangun ke immortal aja udah sempoyongan gitu loh. Jadi ya ini Ane ngomongnya ya, selama Ane udah dapet immortal, jadi Ane langsung
progres ke yang lainnya. Jadi ini pun juga bisa dijadikan acuan teman-teman yang free player. Nah itu tolong digarisbawain ya. Jadi kan misal nih konsepnya gimana? Gini aja konsepnya. Awal kalian kan pasti dapat ini, si tuku. Kalian usahain dalam 50 hari main pertama, kalian up ini. Pasti kan rata-rata itu kalian akan dapat ini ya. Ini aneh ini aja. Yang pasti paling awal ini, si Centaur Api. Kedua mungkin kalian bisa dapat hero S supportnya. Ini pasti si Alpha. Terus kemudian kadang juga si Luci atau si ini gitu kan, si ibu kawanan. Itu nggak apa-apa, kalian build sesuai dengan apa ya ngomongnya, dengan apa yang kalian dapat dari summon ini. Tapi ketika udah menginjak 50 hari, kenapa Ane bilang acuannya 50 hari? 50 hari di store ini akan kebuka yang namanya si Lara ini atau si Phoenix ya, kalau translate kalian itu gameplaynya Inggris ya, bahasa Inggris ini. Jadi menurut Ane buat teman-teman yang baru main 50 hari pertama nggak apa-apa, kalian optimalisasiin hero-hero yang kalian dapat dari gacanya summon itu tadi. Otomatis kan yang pertama pasti si dia ya, terus lanjut terserah siapa. Nah nanti kalau udah 50 hari pastiin kalian ambil ini. Kalau Ane ya, Ane lebih nyaranin buat Lara. Kenapa? Pertama, hero Lara ini dia selalu jadi hero pertama yang mukul lawan dengan skill yang sakit menurut Ane. Dan skillnya dia ini tipenya area. Nah itu enaknya. Satu nih Lara. Terus yang udah pasti kan Tuku kalian nih, Tuku. Ini Ane langsung ngomong dengan formasi terbaik Ane ya. Yang kedua kalian bisa pilih opsi si ini, Cem. Nah enak kan? Ini ada salah satu hero S. Kenapa? Karena si Cem ini, jadi gini, konsepnya Ane, formasi ini Ane jadiin satu kali runnya tim Ane itu kalau bisa nggak bisa bikin musuh itu gerak, dalam artian musuh belum ada run tapi mereka udah rata hancur kayak gitu. Jadi formasinya kayak gini, ini Lara dulu yang paling tengah. Jadi Lara ini enaknya kalian dapat tank sekaligus carry terbaik kalau menurut Ane ya. Jadi tergantung dari kalian bisa memaksimalin si hero Lara ini. Dengan cara ini ada banyak, kalian bisa pakai stigmata, kalian bisa pakai gem, kalian bisa pakai ini relik. Nah terus selanjutnya nih si Pierre. Nah ini ya kalau kalian lihat ini Ane ada opsi dua teknologi dan 2 Superman. Nah di sini Ane pengen bikin salah satunya itu ada buff factionnya. Ini Ane ambil satu, jadi Ane ambil ini aja. Untuk yang opsi selanjutnya ini juga hero yang rare sih menurut Ane, karena ini juga bisa didapat hanya di ini aja, apa sih ngomongnya itu tadi, store-nya Gulir Fraksi. Jadi ini juga Ane ngumpulinnya 14 bulan loh. Jadi 2 hero ini ya, yang pertama sih Ane selalu puni dulu karena dia penting banget. Nah terus yang terakhir Ane sih opsinya ini atau Ane bisa ganti opsinya ini. Ane ganti dengan si Rex. Tapi balik lagi ke masing-masing ini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena menurut Ane Rex ini enak ya. Cuman kalau buat late game itu Ane lebih prefer sama si dia sih. Ini balik lagi sih ke ini ya teman-teman. Jadi kalau semua Ane milih Rex, enaknya semua semua lane 6 hero ini semuanya dapat buff ini. Enaknya di situ. Tapi Ane pengen ganti dengan si dia. Nah ini kan jadinya sekian nih. Ini formasi yang paling bagus versi Ane kayak gitu.
Terus nih langsung kita coba aja ya. Semisal nih, ini kita coba lawan salah satu yang ini ya, nih on fire. Nah ini kalau kalian lihat ya, di sini attack powernya si on fire ini musuhnya itu sekian. Nah kita coba nih dengan formasi terbaik yang Ane punya. Jadi kalau formasi Ane ini ya, Ane nggak peduli musuhnya pakai apapun ya, karena ya balik lagi choice kita itu rendah di sini. Jadi karena kita itu free player ya, jadi pilihan kita cuman berprogres mengoptimalkan apa yang kita punya gitu loh. Kecuali nih kalian top up player sultan gitu ya, kalian bisa sini milih hero yang sudah immortal juga, ini juga. Ya tapi itu mahal banget sih. Nah ini Ane pilih, Ane taruh ini di sini. Terus ini, nah ini Ane sebelum kita mulai ini Ane jelasin satu-satu ya. Jadi skemanya itu gini, kalau cara baca lawan itu ya, kalau Ane pertama nanti itu kenapa Ane pasang si champ di antara semua S plus ini, karena Ane butuh yang namanya ininya dia, buffnya dia. Jadi buffnya dia itu ada nambah 25% attack power ke seluruh sekutu. Jadi 5 ini semuanya dapat dan kecepatannya nambah. Jadi otomatis kalau kalian bawa champ, kalian dapat run pertama kali, dan itu adalah kunci menurut Ane ya. Karena siapa yang dapat run pertama, dia akan bisa mendominasi. Jadi kalau kalian udah dapat run pertama dan kalian pakai Lara, udah enak banget. Terus nih lanjut si Pierre. Nah si Pierre ini kenapa Ane tetap pakai, karena Ane pakai Pierre ini, dia itu ya skillnya normal attack-nya aja itu bisa ngurangin energi musuh. Jadi musuh itu walaupun dia nggak mati, tapi dia ditunda untuk nge-skill. Nanti langsung kita cek aja ya. Terus nih lanjut Sparta. Kenapa Ane pakai Sparta ya? Udah jelas lah ya, dia GG banget. Kalau minimal 3 relic legendary kalian udah dapet, tapi ini Ane masih 0. Ya nggak apa-apa lah ya, maksudnya pakai aja, karena kan kita ini konsepnya free player ya. Ya mau seprogres kayak apapun, kita tetap butuh waktu yang lama gitu loh. Jadi itu yang membedakan antara top up player dan free player. Jadi kayak kita harus ngoptimalisasiin hero yang kita punya gitu. Nah untuk Togo kenapa ya, udah jelas kan ya, dari pertama kali kita main kita udah pasti ngedein si Togo dulu. Terus si ini Natalie atau si Chloris ya, karena dia juga salah satu hero yang overpower sih. Ini langsung kita coba aja ya. Nah di sini kalau baca dari tim musuh, yang bahaya itu yang mana sih? Ini si Satan. Si Satan ini kalau dia skillnya udah nyala, satu kali dia hit itu dapat kill, dia bakal ngehit terus. Nah itu, jadi usahain matiin dia dulu. Ane nggak concern sama si Togo, karena si Togo ini jalannya lama. Ini kita buktiin aja ya. Si ini juga nakutin sih sebenarnya, dia ini. Makanya kenapa Sparta Ane taruh sini dulu, biar matiin si antara ini atau ini dulu gitu. Langsung kita coba ya. Ini Ane kurangin aja kecepatannya jadi 1 ini ya, biar teman-teman bisa. Nah ini ya, kalau kalian tahu ini udah nambah kecepatan dulu, dan nah ini kan langsung nge-skill kan si Lara. Ini skillnya, nah ini kan enaknya kalau si Pierre ini Ane kasih langsung mati 1 nih. Ini langsung mati 1, enak kan? Kita udah nggak worry lagi sama si Satan itu tadi. Nah lanjut. Nah ini cuman nggak enaknya Lara Ane
di stun ya, di stun sama si centaurnya. Nah kan ini sakit banget sih, siapa sih ini namanya, Arfi. Nah harusnya dia juga mati duluan. Nah kan kalau kayak gini ini susah sih. Untungnya ini Ane juga naruh sih. Nah kan udah kelar kan, tinggal satu. Ini case-nya tadi attack power Ane lebih kecil daripada attack powernya dia ya. Dia tadi attack powernya 51M, Ane tadi ini 45M-an. Jadi ada gap attack power sekitar 6M-an. Nah tapi Ane menang dan nggak ada satupun hero Ane yang kalah. Kenapa ya? Itu tadi terkonsep menurut Ane sih ya. Jadi Ane selalu kepingin juga ngomongnya gimana ya, menyisipkan buff faction. Nah sekarang nih kita coba lawan salah satu sultan Indonesia nih ya, menurut Ane ya. Dia ini gila banget. Nih kalau kalian lihat ya, ini udah berapa duit coy. Nih kalau kalian lihat si Orillanya udah S plus semua ya. Terus si live-nya ini hero paling ngejengkelin. Beneran. Udah full power nih ya semua. Ini walaupun Ane 14 bulan nih kita coba nih. Ini pakai formasi terbaik Ane. Kayak gini. Ini Ane yakin Ane kalah sih ya. Nih ya kalau kalian lihat dari sini analisisnya gimana? Gini. Pertama yang harus kalian matiin adalah si ini. Dia harus mati dulu sama si Sophia. Jadi kalau Sophia ini dapat pemicu dari si Lara, udah kelar dah. Ini Ane yakin Ane kalah sih. Makanya kita coba aja ya. Ini kalau kalian nggak percaya. Padahal nih ya, si Sultan Tiffany ini dia nggak bawa champ. Harusnya kan Ane ya yang dapat run pertama, tapi entah kenapa ya, mungkin ini the power of money kali ya. Ane pun ngecek nih, dia itu gemnya loh kan, dia duluan gitu loh. Tak, ini baru Ane kedua dapat 14 kan. Ah ini loh ngeselinnya. Padahal ini tadi Ane udah ngalahin si siapa ini, Orilla loh, 14M lah kan nyala kan. Ini yang sakit lihat nih ya. Mati cuy. Ini yang bikin Orilla itu overpower buat PvP. Bahkan ya kalau Orilla ini pas randomnya target si ini Lara Ane, walaupun shield Ane nyala, kelar beneran cuy. Nah gini pun ini Ane nggak yakin Ane menang loh, karena si live ini masih hidup dan si siapa ini Orilla pun juga masih hidup. Ketambahan pusing pula kan, udah pasti kalah sih. Nah kelar nih. Padahal ya kalau kalian lihat tadi damage Ane itu 45M dan dia itu 34M. Nah itu ini yang jadi notisnya kita. Jadi kalau di game ini, walaupun attack power kalian tinggi, tapi variasi hero kalian itu gitu-gitu aja ya. Dalam artian kayak hero Ane, itu ya otomatis power cuma sekitar angka. Nah beda lagi nih sama si siapa ini, si Tiffany. Ini langsung Ane salah kan. Nah ini kita coba dengan formasi yang lain ya. Kita coba pakai formasi gini deh. Di sini kita pakai terus satu lagi nih. Sini. Pokoknya intinya si Orilla sama si Sophia ini harus mati duluan. Syukur-syukur ya ini ulti Ane si Lara ini udah nyala di awal gitu.
Jadi kalau cuman ngandelin skill awal kayaknya susah buat matiin, karena si live ini dia bakal otomatis ngidupin lagi. Nah kan, yang ngidupin lagi, dia itu live itu kayak si Einstein, cuman dia itu hero mahal gitu. Nah kan, belum mati. Nah tinggal dikit tuh, mati kan, Sophia udah mati, tinggal si live nih. Live mati juga, nggak bisa. Ini susah banget sih. Ya ini ya namanya perbedaan free player musuh top up player. Dari walaupun si Tiffany ini damage-nya 34 miliar dan Anne itu 47, itu nggak bisa jadiin acuan sih. Di game ini tuh bener-bener variasi hero itu yang menentuin. Kan alhamdulillah ini menang cuy. Ini aja butuh bener-bener butuh yang namanya hoki. Nih ya, ini kita replay lagi. Kalau aja nih si Sophia ini nggak seagresif banget gitu ya, ini paling udah kelar sih. Ini tadi karena si Sophia agresif di 1 atau 2 run aja sih. Kalau dia sampai agresif ke ngekill 2 atau 3 hero Anne, udah kelar sih. Nah si Orilla ini alasan kenapa dia itu, kalau kalian tahu ya, event Sanctuary kemarin dia itu sama sekali nggak bisa kalian temuin di Sanctuary Langit. Kenapa? Karena dia di banned sama developer, dan itu diiyakan oleh Trinity GX, salah satu YouTuber paling terkenal sih ya, dan panutan. Nah, karena dia si Orilla ini pun ya, ini Anne pernah coba ke ultinya dia, kalau udah ke perangkapin si Lara shieldnya nyala pun ya, dia bisa mati gitu, tewas. Nah ini pun Anne beruntung karena skillnya ultinya dia itu miss. Nah ini baru skill Anne yang masuk nih, 53M ya kan. Ya ini bedanya free player musuh top up player. Dan jangan saran Anne kalau kalian ketemu player yang modelan nih Tiffany nih ya, dia punya hero-hero mahal, dah skip aja. Susah cuy, apalagi sih ini metanya deh. Nah ini kalau kalian nih ya, semua itemnya itu hampir mentok cuy, bukan hampir ya, udah mentok. Ini Orilla apalagi S+ semua. Oke lanjut mungkin kita coba formasi gini deh. Buat teman-teman yang nanyain bang kalau formasi awal itu gimana, nah ini Anda mau kasih gambaran. Misal nih, ini pakai ini ya, kita kan paling kan awal itu pasti dapat ini ya, Centaur Api. Mana dah Centaur Api. Terus Anne tetap masih pakai Cem kan bisa kalian dapat ya, Cem. Terus yang pasti ini si Tuku. Nah di sini Anne paling seneng banget pakai si Einstein. Kenapa? Karena kalau hero kalian mati kena si Lara ini ya, 2 hero awal yang mati itu bakal dihidupin lagi sama Einstein. Nah itu enaknya. Terus hero apa lagi ya di sini? Oh iya, Hudson. Kalian harus pakai ini banget sih. Kenapa? Karena si Hudson ini bisa ngurangin armor musuh gitu. Terus satu lagi mungkin yang ini ya, yang awal Arpa. Nah ini buat
buat formasi teman-teman yang masih awal. Atau mungkin kalau kalian lebih pingin lebih pingin advance, mending tambahin lagi satu ini tipe Superman. Kenapa? Biar langsung kalian naik ke draft keempat ini. Lumayan kan, ini nambah kehidupan 15% dan menyerang 15%. Jadi walaupun attack power kalian kecil, otomatis tetap kalian yang menang. Ini jamin sih. Kenapa ya? Karena kalian dapat tambahan 15% attack dan HP ini. Kayak gini nih. Ini kan kalau kalian tuh udah jauh ya, cuman ini buat pantokan aja. Ini langsung anjay, ini lupa cuy. Langsung ini aja kali ya. Nah ini aneh jadiin satu. Ini yang semisal, bisa nggak sih dia? Oh enggak cuy. Sorry, ini karena gapnya terlalu tinggi ya. Langsung aja deh kita coba cari musuh yang kurang lebih sama. Ini pakai formasi yang tadi, tapi dengan lawan musuh yang sama. Siapa ya? 30-an kan tadi ya menurut Ani ya. Coba Ani lawan Abang Monkey. Nah ini Ani coba lawan pakai kalau kayak gini, ini kan karena ada si Tuko ya. Jadi caranya kalian harus nge-counter pakai ini. Si instant kalian taruh depan. Instant. Terus pakai ini Ani saranin hero-hero yang nggak terlalu banyak S+ ya. Ini kan udah pasti ya. Ini Ani taruh belakang. Tetap pakai champ buat nambah buff-nya. Terus Ani pakai si Pierre. Nah ini udah nyala 3 draftnya, jadi udah ada dapet bonus attack 5%. Jadi Ani mau tambah si Hudson aja buat ngurangin damage-nya. Lah ini kan biar lebih enak, Ani tambahin satu lagi di sini. Apa ya? Ani kasih ini aja, healer. Nah ini yang rada rancu sih. Nah ini taruh sini aja. Coba dah. Ini Ani coba nge-counter dengan hero-hero S yang masuk akal buat teman-teman dapetin ya. Kayak gini. Nah ini karena dapat run pertama, jadi enaknya karena kita tadi bawa. Nah ini kalau kalian lihat, serangan dia akan berhenti kalau siapa namanya instant ini kalian taruh tengah. Yaitu nggak enaknya Toko atau wanita samurai itu kayak gitu, dia itu GG ya, bener GG. Cuman kalau buat late game jarang dipakai orang. Kenapa? Karena meta atau skema dia buat nyerang itu gampang ditebak gitu loh, beda sama Sophia itu tadi. Nah kan udah kelar. Nah ini terbukti kan. Ini Ani pakai hero S+ nya cuman berapa? 2, lainnya hero S semua. Nah kan dengan apa ya tadi Ani bilang, mana tadi Mas Abang Monkey, dia tadi mana sih cuy? Nah ini dia tadi damage-nya 33, ini Ani 35, tapi dia ada 1, 2, 3, 4, 5 hero S+. Nah itu tadi yang Ani bilang apa ya, fungsi lain dari ini, ngomongnya apa ya, ada tambahan HP dan attack. Ini yang membantu banget buat teman-teman formasi kayak gitu sih. Terus kalau buat teman-teman formasi yang enak itu apa aja sih Bang? Nah ini Ani saranin ya, Ani sih pakai formasinya kayak gini. Ini balik lagi ke masing-masing teman-teman ya. Pertama itu Ani pakai formasi ini. Jadi kalau pakai formasi kayak gini, ini ya, ini plus dengan pet maksimal dapat di 31M. Di sini kenapa Ani pakai formasi kayak gini ya? Balik lagi, Ani suka banget yang namanya ini draft 4.
ada 4+2. Kenapa Ane benar-benar ngejar attack 15%? Karena Ane pengen si Lara ini benar-benar sakit di awal. Jadi dia langsung nge-attack dan ngelarin hero musuh ya, dalam sekali serang gitu loh. Duanya ini opsional sebenarnya. Kalau memang musuhnya susah banget, baru nih ini keluar buat ngebantuin. Nah, terus yang kedua, Ane pakai tim mana ya? Nah, ini tim Ane yang kedua. Sama, ada 1, 2, 3, 4 hero Superman dan 2 hero teknologi. Nah, ini buat teman-teman. Kenapa Ane pakai instant selalu di tengah sini? Karena Ane selalu antisipasi kalau musuhnya itu punya atau make Tuku atau wanita samurai. Karena si Tuku itu arah dia serangan selalu ada di tengah di sini. Mau kayak gimana pun serangannya selalu di tengah. Dan si instant ini selalu bisa nge-counter Tuku. Jadi kalau Tuku itu udah nggak bisa nyerang lagi, ya, maksudnya dalam artian kena shieldnya si instant-nya lah, Tuku bakal berhenti nyerang. Dan itu nilai plus buat kita ngeserang balik kayak gitu. Terus yang ketiga, ini tim Ane yang ketiga. Pertama, ini Ane pakai si Michelangelo. Si Michelangelo ini punya Ane ini udah reliknya 9/9, jadi dia itu bisa nge-share damage ke sekutu, plus ditambah lagi dengan Lucy ini juga nambahin attack damage buat sekutu sebaris yang ada di belakang ini. Nah, balik lagi, Ane selalu suka ini. Udah di plus damage itu dan buffnya Lucy, ketambahan lagi 15. Ini Ane yang paling suka. Balik lagi sih ke teman-teman, kalau memang ngerasa bang mending gini. Nah, itu balik lagi ke meta teman-teman masing-masing. Kalau Ane lebih suka itu karena ya pertama, kita itu free player, jadi kita harus sadar posisi ya, dalam artian kayak gimana sih. Nah, kalau kita ketemu player top up kayak Tiffany, udah kelar semua, kecuali kalian ada support lagi ini, kalian ada bantuan dari buff perfection kalau Ane bilang ya. Jadi ada bantuan tambahan HP dan attack. Enak kan? Ini malah Ane pakai pure hero malam gelap. Langsung aja ya kita coba nih. Ane coba tantang satu. Ini si Ita. Yang pertama ada si Chlorus, ini susah nih. Lihat aja dulu lainnya ya. Yang kedua ini juga susah sih. Ketiga ini bisa gapnya ya, kalau kalian lihat gapnya, walaupun di sini nggak kelihatan. Yang keempat gapnya jauh ya. Yang kelima, nah ini bisa sih. Jadi gimana caranya kalau main kayak gini? Kita swap, kita tuker. Jadi yang ini tadinya awal ini Ane ganti ke sini. Nah, ini Ane ganti dulu. Ini Ane ganti ke tim keempat. Ane pakai ini si Chloris, kemudian di belakang ini Ane taruh sini aja biar ngobrak-ngabrik si tengah. Nah, lanjut ini Ane pakai tim ketiga. Nah, kenapa Ane selalu suka masang Feng di sini? Missnya Feng, atau kalau dia dikena attack ya, missnya dia itu ini enak gitu loh, kayak bisa ngebelokin damage musuh dan bisa jadi tumbal juga sih. Nah, ini langsung ya kita coba nih. Ane lupa dong nggak pakai
kenapa ya? Lah. Ya, win cuy. Win, tapi Andi belum lihat ya ininya gimana ya.